dengan adanya ASGA, Akademi Seni Mangkunegaran di Mangkunegaran itu Pak Wi, itu sebenarnya sangat luar biasa ketika saudara-saudara, masyarakat Surakarta yang saya kasihi dan masyarakat Nusantara secara keseluruhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kami akan berbicara tentang keprihatinan lagi. Jadi pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas mangkatnya KGPAA Mangkunegara ke-9, seorang tokoh di Surakarta yang sebagai penguasa Puro Mangkunegaran, salah satu pusat kesenian, salah satu pusat kebudayaan di Surakarta, di Nusantara. Jadi hari ini saya kembali akan ngobrol dengan Mas Teguh, sahabat saya, tentang tekliwere tentang Mangkunegaran atas mangkatnya sang penguasa itu, dan nanti kedepannya seperti apa. Bagaimana Mas Teguh menurut penjenengan atas wafatnya beliau, dan mungkin kekuatan Mangkunegaran untuk semakin kuat, semakin moncer, semakin bakoh sebagai salah satu pusat kebudayaan yang barangkali bisa lebih berpengaruh positif terhadap perkembangan kebudayaan khususnya di Surakarta, umumnya di Nusantara. Gimana Mas Teguh? Ya, pertama-tama kami juga mengucapkan turut berduka cita secara dalam atas mangkatnya beliau Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-9. Dengan meninggalnya beliau sekaligus ini sebagai satu pengingat bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa, baik itu secara fisik maupun non fisik, juga kekayaan yang berupa tokoh-tokoh seperti halnya almarhum. Beliaulah salah satu tokoh besar yang ada di Surakarta yang mengingatkan kita pada kejayaan masa lalu, bahwa di Solo, di Indonesia ini masih ada Istana Mangkunegaran yang masih berdiri kokoh dengan beragam karya yang dihasilkan, yang sekarang dinikmati oleh hampir seluruh pelaku-pelaku budaya di Indonesia khususnya. Saya kira itu Pak Wi. Tapi setidaknya dengan meninggalnya beliau, mangkatnya Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-9 ini, setidaknya kita jadi sadar kembali. Biasanya orang akan merasa memiliki kalau kehilangan Pak Wi. Nah, ya betul. Ya, jadi saya tiba-tiba ya jadi teringat tentang Mangkunegaran, baik sejarahnya, lalu jasa-jasanya terhadap Republik ini, apa yang ditinggalkan oleh Mangkunegaran, baik itu karya-karya kesenian, baik itu nilai-nilai yang terkandung dalam buku-buku karya-karya beliau, terutama Mangkunegara ke-4, Wedotomo dan lain sebagainya. Banyak value, banyak ajaran-ajaran yang barangkali masih sangat relevan dan barangkali bisa kita pelajari lagi untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang sedang mewat-maut tidak karu-karuan, dan percepatan perubahan kebudayaan, peradaban yang berubah secara cepat ini. Barangkali Mangkunegaran bisa urun-urun sesuatu. Jadi apa harapan penjenengan setelah mangkatnya Kanjeng Mangkunegara ini? Ya, saya kira Mangkunegaran sampai sekarang masih punya banyak kekuatan sebenarnya Pak Wi. Kalau kita mau menggali lebih dalam kekuatan yang ada di dalam, tentunya para ahli yang lebih tahu itu. Tapi kalau saya berpendapat
yang kelihatan di depan mata saja bahwa di situ masih ada pura dengan segala koleksinya, dengan segala bentuk peninggalan yang masih sangat indah. Kemudian juga di situ ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari perpustakaan, museum, bahkan di situ ada perguruan tinggi, Akademi Seni Mangkunegaran. Di situ ada pamedan yang bisa dipakai untuk aktivitas banyak orang, ada alun-alun, ada. Dan Mangkunegaran itu punya gaya sendiri loh, betul, di kesenian. betul. Baik itu tari, baik itu pedalangan, punya gaya. Ya. Gaya Mangkunegaran itu juga mempengaruhi banyak perkembangan kesenian, baik itu pedalangan, tari, dan kerawitan juga. Betul. Dia punya gaya sendiri. Dan kalau masuk topeng tuh, dia punya kekayaan topeng yang juga sangat banyak. Jadi kalau saya justru tiba-tiba teringat pada pendiri Puro Mangkunegaran ini, teringat kepada Pangeran Sabernyawa, Mangkunegara pertama. Dia sangat luar biasa. Dia sangat visioner. Dia punya tekad yang luar biasa untuk menjadikan Mangkunegaran ini sebuah telatah yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa membangun rakyatnya menjadi orang baik, orang yang bisa saling tolong menolong. Dan luar biasanya beliau bermula dari ketidaksetujuannya dia pada kehadiran company di Tanah Jawa. Ini luar biasa, dan Mangkunegara tidak patah arang. Jadi itu sangat luar biasa. Dia tekadnya sangat dahsyat, sampai ada kata-kata tiji tibeh. Itu dari Mangkunegara 1 itu, Bu. Hanebu Sauyun. Nebu Sauyun. Itu kata-kata Mangkunegara 1. Jadi kalau itu bisa kita kembalikan lagi dan bisa menyemangati kita kembali, apalagi nanti calon penggantinya Kanjeng Gusti Mangkunegara yang sekarang sedang mangkat ini, itu saya kira Mangkunegaran akan bisa menjadi jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Harapan saya adalah itu. Karena dia punya kekayaan yang luar biasa, dan itu kalau digali dan dimanfaatkan kembali, meskipun ini sudah sudah ada latihan tari misalnya rebon, sudah ada latihan kerawitan setiap hari ada ASGA. ASGA itu institusi, institusi yang mencoba untuk menggali kembali apa-apa yang ada di Mangkunegaran untuk disebar kepada masyarakat. Akademi artinya vokasi lah, itu artinya vokasi. Jadi siapapun juga yang mencoba untuk ingin belajar kesenian gaya Mangkunegaran ya harus ke ASGA supaya mereka bisa dalam dan punya kekhususan tertentu. Itu bisa menjadi world class. Tidak hanya orang Jawa yang belajar, tapi bisa orang Batak, bisa orang Belanda, bisa berbagai macam. Itu kalau secara sungguh-sungguh digarap menjadi sangat luar biasa. Jadi kita kehilangan, tapi sekaligus mengingatkan kita kembali bahwa kita punya kekayaan yang sementara ini kita pandang sebelah mata. Kalau menurut dengan piye ini? Karena kita sendiri sajalah, saja. Saya juga merasa, Pak Wi, justru dengan beliau mangkat ini sebuah momentum bahwa ternyata kita punya karya-karya besar yang dilahirkan oleh Mangkunegaran, seperti tadi penyanyi Diko, tari gaya Mangkunegaran, pedalangan gaya Mangkunegaran, dan ini sudah masuk ke berbagai perguruan tinggi seni di Indonesia. Misalnya tari gaya Mangkunegaran juga mungkin diajarkan di ISI atau di mana atau di mana gitu dan sebagainya. Menjadi bahan ajar itu. Betul. Artinya bahwa beliau sudah meninggalkan karya-karya beliau dalam arti Mangkunegaran secara panjang. Meninggalkan jejak-jejaknya ke generasi-generasi berikutnya. Nah, harapannya tentu seperti yang penjelasan ngendikake tadi, bahwa dengan era seperti ini, era yang serba milenial, era yang serba kompetitif, saya kira Mangkunegaran masih mampu berkompetisi dengan perkembangan zaman. Tapi tetap bisa menurut saya bisa. Sangat bisa. Saya kira juga begitu, karena dia punya modal yang sangat luar biasa, Bu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Mensikapi kita mau bekerja keras, tidak hanya sekedar mencari duit, tidak hanya sekedar apa, tapi bagaimana mengembangkan, melestarikan, sekaligus memanfaatkan
agar ini bermanfaat bagi masyarakat Surakarta dan masyarakat Nusantara. Betul. Sebetulnya harapannya kan itu harapannya. Tapi itu tidak hanya putus dirembukan kayak begini, itu harus ada tindak lanjut. Ya. Ada tindak lanjut. Dulu waktu Sabernyowo, dia punya prajurit yang sangat tangguh loh. Beberapa prajurit yang sangat tangguh yang itu tidak bisa dibendung oleh Openi loh. Ya. Ada Joyo Leangan, Joyo apa namanya itu luar biasa sekali. Karena memang dia punya beliau itu punya satu manajemen yang luar biasa, punya strategi yang luar biasa untuk memenangkan sebuah pertempuran. Dan dia membentuk prajurit-prajurit itu menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, prajurit-prajurit yang loyal. Sehingga ada kata-kata Tijitibeh. Betul. Nah, itu menjadi semangat mereka bersama-sama, dan karena mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan Sabernyowo itu adalah benar. Ini adalah tidak salah dan ini wajib untuk kita rungkepi, kita belani, Yorumoso Handarbeni dan lain sebagainya, karena merasa memiliki semua sehingga dia bisa maju dan akhirnya bisa berdiri Puro Mangkunegaran sampai hari ini. Betul, Pak. Sampai hari ini. Betul. Jadi saya kira gini kok, bagaimana hari ini saya kepingin menggugah kepada semua pihak yang merasa masih memiliki Mangkunegaran, dan saya tahu Mangkunegaran itu punya kerabat yang sangat luar biasa dan sangat kuat. Kalau para kerabat itu bisa menyatu dan membangun visi besar untuk Mangkunegaran, saya pikir jasanya tidak sedikit. Dia akan punya manfaat yang sangat besar untuk membangun peradaban yang lebih baik daripada sekarang ini. Jadi kan perubahannya cepat. Dalam perubahan yang cepat ini Mangkunegaran bisa mewarnai itu loh. Saya kira itu yang kita harapkan bersama-sama. Kalau saya juga berpikir itu, Pak Wi. Salah satu yang mudah saya tangkap dan itu mungkin sangat relevan dengan zamannya adalah dengan adanya ASGA, Akademi Seni Mangkunegaran di Mangkunegaran itu, Pak Wi. Itu sebenarnya sangat luar biasa. Ketika ASGA mampu menyebarkan nilai-nilai apa-apa yang dimiliki oleh Mangkunegaran, berbagai vokabuler kesenian yang ada melalui, karena dia kan jalur pendidikan resmi, Pak, pendidikan formal. Artinya perpanjangan tangan Mangkunegaran bisa menjadi ujung tombak Mangkunegaran dalam mengenalkan berbagai macam kebudayaan Mangkunegaran. Dan sekaligus ASGA sebagai kawah Condro Dimuko untuk mendidik anak-anak muda yang punya misi untuk melestarikan kesenian gaya Mangkunegaran. Betul. Cara itu sangat penting. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, saya yakin bahwa tidak akan berkembang tetap seperti itu, Pak Wi. Tapi kalau bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada untuk membesarkan visi penjagaan tadi, visi Mangkunegoro pertama tadi, itu saya kira itu luar biasa. Jadi menurut saya ASGA itu salah satu ujung tombak. Jadi bagaimana selain menyebarkan misalnya tari gaya Mangkunegaran, seni rupa gaya Mangkunegaran, topeng gaya Mangkunegaran, lalu dalangan gaya Mangkunegaran, juga sebetulnya ajaran-ajaran value, nilai-nilai yang ditinggalkan, yang ditulis dalam buku oleh para pendahulu yang ada di Mangkunegaran, untuk juga kita sebarkan di mahasiswa ASGA itu, sehingga dia ketika lulus dia merasa juga memiliki Mangkunegaran, dia merasa orang Mangkunegaran, dia merasa berkewajiban juga untuk menyebarkan itu semua, dan pasti dia akan menjadi orang baik. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Widotomo misalnya itu adalah nilai-nilai kebaikan semua, kebaikan untuk sesama manusia, kebaikan untuk sesama dengan alam, kebaikan untuk mengabdi, untuk selalu bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada di dalam nilai-nilai itu. Sehingga itu menurut saya penting. Jadi barangkali kurikulumnya tidak perlu sama dengan perguruan tinggi yang lain. Barangkali kita punya kurikulum yang sangat berbeda tapi khusus, dan itu membangun manusia seutuhnya, manusia utuh yang punya kekayaan vokabuler kesenian gaya Mangkunegaran.
Nah, itu menurut saya jadi luar Bisa biasa. world class tuh, Pak ya. World class itu world class. Barangkali orang-orang Belanda, orang-orang Jepang, orang-orang bisa tertarik untuk belajar di situ. Mahasiswanya boleh sedikit tapi kelas mahal. Kelas mahal. Ya. Dan andal. Dan mereka justru beruntung kalau masuk di ASGA, merasa beruntung karena dia mendapatkan sesuatu yang memang cukup berharga. Ya. Dia tidak mendapatkan batu kerikil, dia tidak mendapatkan pasir yang banyak, tapi dia mendapatkan mutiara meskipun hanya sedikit. Ya, cuman pertanyaan Pak Wi, kalau itu terjadi betul, persoalannya adalah terus sing mulang ki sapa? Apakah masih ada tokoh-tokoh, orang-orang yang hebat, yang menguasai betul-betul kesenian gaya Mangkunegaran untuk menjadi pengajar yang baik? Gini, meskipun barangkali sudah agak terlambat, tapi saya masih melihat 1, 2 orang atau 3 orang, 4 orang yang secara jerum masih mau belajar secara sungguh-sungguh, misalnya tari ya, tari gaya Mangkunegaran misalnya. Itu saya pikir ada seperti Pak Daryo, ada mungkin Hari Kendo, ada Samsuri dan lain sebagainya. Itu masih buru sini kalau perempuan. Lalu di Kerawitan juga ada Pak siapa itu, Pak Hartono, dan barangkali di bawah beliau masih ada. Itu masih bisa kita manfaatkan, kita mumpung beliau masih hidup dan masih bersedia untuk diangsu kawruhe, kita angsu kawruhe. Dan ya mungkin buku-buku yang ada di situ juga bebas Pak untuk referensi ya. Boleh. Dan boleh. itu pasti banyak sekali. Banyak sekali, dan itu sumber-sumber tertulis di situ. Anunya lengkap loh, Bu, dan katalogisasinya bagus loh. Itu Museum Mangkunegaran, perpustakaan Mangkunegaran yang berada di Museum Mangkunegaran itu kalau kataloginya bagus, tersusun secara rapi. Artinya itu bisa menjadi satu rujukan ya. Bisa jadi satu rujukan. Jadi sekali lagi, selain berbela-sungkawa atas kehilangan itu sangat dalam, kesedihan saya dan barangkali Dimas Teguh itu sangat dalam kesedihan. Tapi di samping itu kami justru menjadi sadar dan teringat bahwa kami semua memang harus mengkuyung Mangkunegaran agar Mangkunegaran sungguh-sungguh bisa hidup kembali, bisa muncar kembali, uncoro kembali, mempengaruhi kembali perjalanan kebudayaan yang ada di negeri kita yang sedang murak-marik kayak begini, di dalam perubahan yang sangat cepat, yang sangat luar biasa. Boleh mereka berubah teknologi luar biasa dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tapi kita mencoba belajar menjadi orang baik, orang yang punya kedekatan dengan alam, orang yang punya cinta terhadap sesama, orang yang penuh pengampunan dan lain sebagainya. Barangkali dengan itu Mangkunegaran akan menjadi salah satu peguruan yang memang pantas untuk dipelajari, untuk orang bisa belajar di sana secara sungguh-sungguh. Saya kira itu, monggo silahkan. Saya kira kalau kita bicarakan tentang Mangkunegaran, saya kira kita itu belum sekuku irengnya Pak. Tapi secara garis besar tadi sudah kita bisa merasakan betapa kita kehilangan Kanjeng Gusti, tapi kita juga menemukan satu jejak yang semakin jelas. Bisa kita lacak, mungkin teman-teman seniman, budayawan, peneliti dan sebagainya untuk bisa lebih penjerum istilahnya, bagaimana mendalami, mempelajari apa yang ada di Mangkunegaran dan mungkin di berbagai tempat yang lain, itu untuk betul-betul menjadi satu kekuatan yang bisa kita banggakan. Karena itu, dan sekali lagi secara pribadi saya turut berbela-sungkawa dan saya yakin Kanjeng Gusti sudah mendapatkan tempat yang lebih indah. Ya. Terakhir saya juga punya harapan terhadap Mangkunegaran agar supaya semua kerabat Mangkunegaran yang saya yakin masih mencintai Mangkunegaran dengan setulus hatinya mau bergandeng tangan dengan para profesor yang dulu pernah meneliti Mangkunegaran, dengan para budayawan, dengan para seniman, bisa bergandeng tangan dan bersama-sama membangun kembali Puro Mangkunegaran agar bisa menjadi pusat kebudayaan, pusat kesenian yang bermanfaat sangat banyak
bagi masyarakat Surakarta dan bagi masyarakat Nusantara di zaman yang berubah dengan sangat cepat ini. Ya. Sekali lagi saya berharap semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya meyakini beliau sekarang sudah berada di sisi Tuhan di kerajaan surga. Ya, amin. Saya kira itu. Demikian sahabat-sahabat masyarakat Surakarta dan masyarakat Nusantara. Hari ini kami memang hanya sekedar curhat tentang Mangkunegaran atas wafatnya beliau Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-9, agar supaya dari pembicaraan ini kami tidak ahli tentang Mangkunegaran, tapi ini sekedar curhat tentang Mangkunegaran. Tapi dari curhat ini kami berharap bisa menginspirasi banyak pihak untuk mengingat kembali Mangkunegaran dan bisa berbuat sesuatu secara real demi kemajuan Mangkunegaran, demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.